Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Masya Allah ya, hari ini adalah hari Jumat. Di hari yang penuh berkah ini, semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi juga oleh Allah. Semoga kakak dimudahkan juga belajarnya. Tapi sebelum belajar, kita ice breaking dulu ya. Apa yang ibu ucapkan, tolong kakak ikuti gerakannya. Misalnya, pegang hidung, pegang kepala, pegang telinga. Oke, siap? 1, 2, 3. Pegang hidung, pegang mata, pegang telinga, pegang mata, pegang telinga, pegang hidung. Oke, kakak, kita buka pembelajaran kita hari ini dengan baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kakak buka buku tematik tema 1 halaman 157 ya. Materi pertumbuhan dan perkembangbiakan katak. Metamorfosis kata termasuk ke dalam metamorfosis sempurna. Metamorfosis kata terdapat 4 fase, yaitu fase telur, fase beludru, fase katak muda, dan fase katak dewasa. Setelah telur menetas, maka akan berubah menjadi kecebong. Kecebong dengan jumlah banyak ini akan memakan cangkangnya sendiri. Fase ini akan berjalan selama kurang lebih 5 minggu hingga menjadi katak muda. Kecebong akan berkembang dengan adanya kedua kakinya dan membentuk organ-organ. Setelah 5 minggu menjadi kecebong, maka katak akan berkembang menjadi katak muda. Katak muda akan berlangsung selama 3 minggu saja, selanjutnya menjadi katak dewasa. Katak dewasa ditandai dengan terbentuknya paru-paru untuk dia bernafas di daratan, dan otomatis insang akan menghilang dan mengalami perubahan drastis. Selanjutnya, kita akan belajar pertumbuhan dan perkembangbiakan nyamuk. Ada di buku tematik pada halaman 162 ya, Kak. Hai teman-teman Smart Point, ayo kita pelajari metamorfosis nyamuk. Telur nyamuk. Telur nyamuk menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik menjadi pupa. Dan pupa menjadi nyamuk. Kemudian nyamuk bertelur. Sampai jumpa dan selamat belajar. Sekarang kita akan belajar matematika pada halaman 159. Membuat soal cerita ya, Kak. Oke, Kak, kita fokus pada yang dilingkari merah sama ibu ya. Itu ada angka 150 dikali 5. Ada hasilnya 750. Dan ditanya bagaimana soalnya, karena sudah ada perhitungannya. Jadi yang dicari adalah bagaimana soal ceritanya. Jawabannya ada di contoh soal. Pak Usman memiliki 5 kolam yang digunakan untuk melihara ikan. Jika tiap kolam berisi 150 ekor, berapakah jumlah ikan Pak Usman? Itu jawabannya ya, Kak. Yang dibuat adalah soal ceritanya dari perhitungan tersebut. Untuk tugasnya, mengerjakan ayo berlatih yang membuat soal cerita pada halaman 160. Satu soal cerita ya, Kak, di buku tulis atau di buku tematiknya jika muat. Selanjutnya, kita akan belajar materi tentang bersatu menjaga lingkungan sekitar di buku tematik halaman 163 ya, Kak. Setiap keluarga menempati rumah. Rumah sebagai tempat tinggal harus dijaga kebersihannya. Cara menjaga kebersihan lingkungan rumah adalah mengadakan kerja bakti membersihkan rumah secara rutin, membiasakan membuang sampah pada tempatnya,
dan menjaga kebersihan rumah secara teratur. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan pemukiman atau lingkungan di sekitar rumah kita. Cara menjaga kebersihan lingkungan adalah mengadakan kegiatan kerja bakti secara rutin yang melibatkan seluruh warga lingkungan rumah kita semuanya. Misalnya tetangga-tetangga kita. Selanjutnya lagi, membiasakan perilaku hidup sehat. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang material rumah sembarangan, dan tidak membakar sampah sembarangan. Cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah adalah membersihkan ruang kelas sesuai dengan jadwal regu piket, lalu membersihkan laci meja dan sampah di sekitar tempat duduk, dan tidak mengotori kelas dengan membuang sampah atau bungkus jajanan. Nah, selanjutnya kakak bisa mempraktikkan hal tersebut di rumah atau di sekolah nanti ya kak. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan katak, terus nyamuk. Lalu juga kita belajar membuat cerita matematika dan tentang kebersihan juga. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh tanya ke Ibu Rifkah ya kak. Kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.